Est-ce que ça t'intéresse? Non, Pourquoi? parce que ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu voudrais faire alors? Jouer? Raja bunuh diri! Raja bunuh diri! Yuk, Studi One Team. Lanjut langsung ya. Kemarin udah Rama 4, 5, 6. Berarti sekarang giliran Rama 7, 8, 9. Oh, 8 nih, mantep nih. Langsung deh. Learning by googling. Recall dikit, kemarin Rama 6 ini meninggal pas situasi di Siam itu lagi krisis ekonomi. Dan dia nggak punya anak cowok. Akhirnya yang jadi raja, yang jadi penerusnya adalah adiknya. Raja Prajadipok. Rama 7. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan raja-raja Siam ini selalu mempunyai keistimewaan masing-masing. Kayak Rama 2 penyair, Rama 3 dia anak selir tapi bener-bener ngejaga keutuhan Siam. Nah, kalau Rama 7 ini keistimewaannya adalah dia satu-satunya raja yang turun tahta. Aduh. Oke, pelan-pelan ceritanya. Jadi Raja Prajadipok ini adalah anak bungsu dari Rama 6 dan ratunya. Paling kecil nih doi ini. Bahkan kalau ditambah anak-anak dari selir, tetap dia ini anak ke-76 dari 77 anak raja. Ini dia apal guys, saudara-saudara yang mana aja kayak, adek, siapa ini ya? Nih gue ada fotonya, Raja Prajadipok lagi sama nyokapnya tuh. Kelihatan banget kan, anak bungsu kesayangannya tuh kelihatan banget. Dari awal Prajadipok ini emang nggak disiapin jadi raja, makanya akhirnya dia masuk pendidikan militer. Tapi tetap di Inggris pendidikan militernya. Sempat balik ke Siam pas Perang Dunia I, tapi akhirnya keluar lagi setelah perang selesai. Waktu itu Prajadipok sama istrinya ini juga mutusin buat nggak punya anak. Kali mikirnya kayak, santai we lah. Gue bukan penerus tahta ini kan slow. Tiba-tiba kakaknya Rama 6 meninggal dan dia yang ditunjuk jadi raja. Jadi Rama 7. Waduh. Masalahnya, ini balik lagi gue recall ya. Ketika Rama 6 meninggal ini, keuangan Thailand ini lagi defisit. Keuangan Siam ini lagi defisit. Dan masalahnya nurun ke Rama 7. Wah, nggak sempet ngerasain enaknya jadi raja ini pasti. Ya sebenarnya Prajadipok Rama 7 ini merupakan raja yang baik loh. Jadi tiap ada surat yang nyampe di mejanya, itu pasti dia bales. Mau dari menteri maupun petisi dari rakyat, tetap dibales. Katanya sih raja-raja sebelumnya nggak begitu ya. Terus pada ngapain ya? Akhirnya tahun 1932, karena kondisi keuangan Siam nggak kunjung membaik, rakyat yang udah nggak percaya sama raja ini membentuk Khana Ratsadon, Partai Rakyat, Partai Merah. Jadi ada relate dikit sama video demo yang dulu ya. Mereka melakukan kudeta tak berdarah yang intinya nih menurunkan Raja Prajadipok, menurunkan Rama 7. Partai inilah yang nyabut hak absolut raja, berubah jadi konstitusional. Disinilah akhirnya tahta turun ke Ananda Mahidol, raja yang masih berusia 9 tahun. 9 tahun tuh gue masih minta jajan ke nyokap. Dia udah diserahin negara yang lagi krisis ekonomi. Waduh, berat banget ya. Sebenarnya proses kenapa Ananda Mahidol yang kepilih jadi raja, yang kepilih jadi Rama 8 ini cukup panjang. Dibalikin lagi ke silsilah Rama 5. Ada pangeran yang harusnya bisa ngisi, tapi akhirnya nggak bisa karena dia nikah sama orang asing. Akhirnya tersisa 2 cucu laki-laki dari satu pangeran yang udah meninggal. Ananda Mahidol yang berusia 9 tahun dan Bhumibol yang berusia 7 tahun. Akhirnya yang dipilih jadi raja adalah Ananda Mahidol. Jadi Rama 8. Wih, selamat ya. Est-ce que ça t'intéresse? Non, Pourquoi? parce que ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu voudrais faire alors? Jouer? Tapi karena masih kecil dan lagi sekolah di luar, akhirnya ditunjuklah beberapa pangeran buat ngecover pekerjaan rajanya Ananda Mahidol ini. Tahun 1938, pas umurnya 13 tahun, untuk pertama kalinya akhirnya Ananda Mahidol ini datang ke Siam dengan status sebagai raja. Wah, seru tuh pasti tuh ya. Di masa pemerintahan Rama 8 inilah, Siam berganti nama jadi Thailand. Yang ngeganti namanya bukan raja, tapi Perdana Menterinya. Habis itu ada Perang Dunia II segala macem. Akhirnya pada Desember 1945, Ananda Mahidol ini balik lagi ke Thailand. Hebatnya nih, meskipun dia masih muda banget dan gak ada pengalaman jadi raja sama sekali, dia berhasil merebut hati rakyat Thailand. Yang bikin dia makin dipuja tuh ketika dia dan adiknya, Bhumibol, itu datang ke Chinatown buat meredakan konflik etnis Thailand dan etnis Cina di sana. Nyambung nih ke video gue yang si Koe yang ngebahas tentang gimana sih imigran Cina di Thailand pada tahun itu ya. Setahun kemudian, 9 Juni 1946, pagi-pagi tiba-tiba istana udah heboh. Pengawal raja lari-lari sambil teriak, "Raja bunuh diri! Raja bunuh diri!" Pas dicek di kamarnya, Ananda Mahidol udah tergeletak di tempat tidurnya dengan luka tembakan di jidat dan pistol yang gak jauh dari tangan kirinya.
Gue ceritain dikit ya, kronologi singkat pada hari itu. Jam 6 pagi, Ananda Mahidol dibangunin sama nyokapnya. Jam setengah 9, satu pengawal masuk ke kamar bawain jus. Katanya pas pengawalnya masuk, Ananda Mahidol ini lagi ada di ruangan wardrobe-nya. Nolak pas ditawarin jus, terus balik tidur lagi. Jam 9, adiknya, Pangeran Bumibol, masuk ke kamar Ananda Mahidol. Tapi karena katanya masih tidur, akhirnya dia keluar lagi. Jam 9.20, nah ini yang heboh karena ada satu pengawal lain yang masuk ke kamar dan dia kaget karena menemukan Ananda Mahidol udah tewas. Gimana yang suka menganalisa? Coba ada kecurigaan apa kali? Ya silakan. Hari itu lewat pengumuman radio resmi diumumin kalau Raja Ananda Mahidol tewas karena nggak sengaja nembak dirinya sendiri pas lagi main sama pistolnya. Tapi tetap abis itu diadain penyelidikan, dan penyelidikan ini lama banget, sampai 9 tahun. Intinya setelah banyak penyelidikan, sidang, segala macam, diputuskan kalau 3 pengawal pribadi Rama 8, 3 pengawal pribadi Ananda Mahidol ini bersalah atas meninggalnya Ananda Mahidol. Ini nih, gue ada nih foto mereka pas sidang nih. Nah, ini 3 orang yang duduk di belakang tuh berjejer. Nah, mereka bertiga dihukum mati pada tanggal 17 Februari 1955. Aduh. Tapi adiknya Ananda Mahidol, Bumibol yang udah jadi Rama 9 akhirnya tetap nggak percaya kalau 3 orang ini terlibat dalam pembunuhan kakaknya. Nah kan? Because it was political, so everyone was political, even the police were political. Sebenarnya kayak ada beberapa teori dari beberapa jurnalis tentang kematian Ananda Mahidol ini. Menurut jurnal dari William Stevenson, pembunuhnya adalah penjahat perang dari Jepang bernama Masanobu Tsuji, yang selama ini sembunyi di Thailand dan takut dituntut atas kejahatan dia semasa Perang Dunia. Ada juga penulis dari Afrika Selatan, Ryan Kruger, yang dalam bukunya The Devil's Disguise ini yakin banget kalau ini adalah bunuh diri, tapi bunuh diri yang nggak disengaja. Ada juga teori yang bilang kalau sebenarnya Bumibol yang ngebunuh, karena dia yang terakhir masuk kamar Rama 8 sebelum akhirnya ditemukan meninggal. Teori yang nggak sengaja ini dari Andrew McGregor Marshall dalam bukunya yang berjudul A Kingdom's Crisis. Di sini dibilang kalau mereka ini, kakak adik ini lagi main-main pakai pistol, sampai akhirnya Bumibol nggak sengaja nembak kepala kakaknya. Teori yang sengaja ini gue dapat dari kabar burung yang beredar di orang-orang Thailand. Dibilang kalau Rama 8, Ananda Mahidol ini terpaksa dibunuh karena dia nggak mau jadi raja dan mau ngilangin sistem kerajaan. Jadi Ananda Mahidol ini katanya pengen jadi presiden aja karena dia ngelihat sistem ini bakal bikin Thailand maju lebih pesat dibanding tetap jadi kerajaan. Nah, bingung kan banyak banget. Yang pasti ini semua cuma teori ya, karena sampai sekarang masih belum terjawab misteri kenapa Ananda Mahidol bisa ditemukan tewas waktu itu. Kali di antara lu ada yang punya analisa sendiri, silahkan komen. Setelah Ananda Mahidol meninggal, akhirnya Bumibol, adiknya yang ditunjuk jadi raja. Abis itu dia langsung berangkat ke Swiss, padahal hari berkabung buat kakaknya ini belum nyampe 100 hari. Lah? Kabur? Bukan. Lanjut kuliah. Tapi pindah jurusan ke jurusan ilmu politik dan hukum, biar dia bisa belajar tentang pemerintahan. Habis itu tanggal 9 Mei 1950, Bumibol balik lagi ke Thailand dan langsung dilantik jadi raja. Jadi Rama 9. Ada cerita nih dikit di tahun 1948, 2 tahun setelah Ananda Mahidol meninggal. Jadi ada polisi yang datang ke Villa Raja buat nanya-nanya Raja, buat keperluan penyelidikan meninggalnya Ananda Mahidol pastinya. Sepanjang wawancara, Raja Bumibol, Rama 9 ini mukanya sedih banget. Akhirnya si polisi ini mutusin buat minta maaf, ya kali dia ada salah. Terus Raja cuma ngeliat si polisi ini dan dia senyum. Terus dia bilang kalau dia kangen banget sama kakaknya. Dia bilang dia nggak pernah mau jadi raja, dia cuma mau jadi adiknya Ananda Mahidol. Itu udah lebih dari cukup buat dia. Aduh, sedih banget ya. Walaupun awalnya nggak mau, setelah jadi raja, Rama 9 ini malah sukses jadi raja yang dicintai rakyatnya. Perhatian sama rakyat kecil, istri cuma 1, dan nggak pernah marah kalau dikritik. Wah, ini baru raja. He would say, my duty is to do useful things. Raja Bumibol ini jadi raja yang paling lama menjabat sepanjang sejarah raja-raja Thailand. 67 tahun. Raja Bumibol juga sempat jadi raja terkaya di dunia dengan jumlah kekayaan mencapai 352,4 triliun rupiah. Waduh, berapa tuh?
Itu kayaknya kalau 0,4-nya dikasih ke gue juga udah lebih dari cukup kayaknya. Bukti kalau rakyat cinta banget sama Rama 9 ini juga terlihat ketika beliau meninggal pada tahun 2016. Hari berkabungnya itu berlangsung selama setahun, dan selama 30 hari awal itu nggak boleh ada kegiatan-kegiatan hiburan. Pokoknya kayak program TV yang hibur-hiburan nggak boleh. Dugem-dugem semua tutup dulu. Pokoknya hiburan 30 hari berkabung. Nah, selama hari berkabung nasional yang 1 tahun itu, rakyat itu nggak berhenti-berhenti datang buat doain beliau. Baik ke depan istana langsung maupun ke foto-foto beliau yang tersebar di mana-mana. Itu semua datang buat doain. Waduh, gila. ท่านเหนื่อยมามากแล้วท่านก็จะได้พักแล้วค่ะจะได้พักแล้วประชาชนทุกคนรักในหลวงมากค่ะเพราะท่านเสียสละเพื่อทุกคน Setahun kemudian, Rama 9 akhirnya dikremasi. Pakai krematorium yang dibangun selama setahun itu. Ini nih, gambarnya kayak gini. Krematorium yang dibangun setahun. Gila, mewah banget ya. Proses kremasi ini dihadiri oleh 25.000 orang. Ini semuanya sedih, semuanya nangis. Abis itu, anak Raja Bhumibol, Raja Vajira Longkorn, diangkat jadi raja. Jadi Rama 10. Dan dimulailah kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini. These people love you. But what do you say to the protesters who've been on the streets who want reform? I have no comment. We love them all the same. We love them all the same. Rama 10 perlu dibahas gak ya? Gak usah lah ya, kayak berita kelakuan beliau juga banyak di mana-mana soalnya. Masih menjabat juga kan. Jadi ya itu ya, sejarah raja-raja Thailand. Dari Rama 1 sampai Rama 9. Dan ingat, sebelum Rama 1 itu ada 45 raja lain. Raja-raja yang zaman dulu banget kali, yang kalau mau denger yang cerita-cerita, oh ini raja sakti bisa apa, itu sebelum Rama 1 berarti kejadiannya. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat nih Rama 1 sampai 9 kisah-kisah hidupnya. Kalau lo mau nambahin atau mau nanya atau mau revisi kali gue ada yang salah, langsung di komen aja, kita diskusi di situ kayak biasa. Oke, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.